Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Said Abdullah selaku dosen pengampu di mata kuliah Data Mining. Perkenalkan, nama saya Latif. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan program studi Sistem Informasi kelas SI 501. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis yang telah saya buat laporannya, yaitu dengan judul Analisis Clustering Data Pekerja Migran Indonesia dengan Kamin Implementasi pada RapidMiner. Penelitian ini menganalisis data pekerja migran Indonesia menggunakan metode Kamin Clustering pada RapidMiner. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan negara tujuan berdasarkan jumlah pekerja migran, membantu pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi para pekerja migran di luar negeri. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu pekerja migran Indonesia merupakan individu yang sementara meninggalkan negara kelahirannya untuk bekerja di luar negeri. Mereka adalah pejuang devisa negara dan banyak faktor yang mendorong mereka untuk bekerja di luar negeri, seperti permasalahan ekonomi dan tuntutan pekerjaan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, meliputi perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Namun, tantangannya adalah meningkatkan jumlah pekerja migran yang tersebar di berbagai negara, belum sebanding dengan perlindungan yang ada. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis mendalam untuk memberikan kebijakan, perlindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di masa depan. Penelitian ini dengan teknik clustering digunakan untuk membantu mengidentifikasi pola distribusi pekerja migran di berbagai negara dan dengan algoritma Kamin dapat memberikan gambaran yang jelas dalam hal jumlah, jenis kelamin pekerja migran, dan yang ditempatkan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran terhadap pekerja migran Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama metode kuantitatif. Metode ini digunakan dalam penelitian ini karena analisis clustering menggunakan algoritma Kamin untuk mengelompokkan data pekerja migran Indonesia dan juga menggunakan software RapidMiner. Software RapidMiner ini digunakan untuk mempermudah implementasi dari analisis clustering dengan algoritma Kamin. Sumber data yang kami dapatkan atau saya yang dapatkan itu bersumber dari resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI pada tahun 2024. Data tersebut memiliki 3 variabel utama. Yang pertama yaitu ada negara tujuan, jumlah pekerja perempuan, dan jumlah pekerja laki-laki. Untuk pengolahan data processing adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Tahapannya meliputi pengumpulan data, pembersihan data, transformasi data, analisis data, dan visualisasi data. Dalam penelitian ini, data pekerja migran dinormalisasi dan distandarisasi untuk memastikan skala variabel seragam sehingga hasil clustering lebih akurat. Algoritma Kamin. Clustering adalah proses mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok, sehingga data yang satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Algoritma Kamin banyak digunakan untuk pengelompokan data dan pengenalan pola. Untuk tahapan-tahapannya yaitu ada yang pertama yaitu tentukan nilai K atau klaster. Tentukan jumlah klaster yang akan dibentuk. Lalu pilih centroid awal. Pilih titik awal centroid secara acak. Kemudian hitung jarak data ke setiap centroid menggunakan rumus Euclidean distance. Kemudian kelompokkan data ke centroid terdekat. Lalu hitung ulang centroid baru untuk setiap klaster. Ulangi langkah ini sampai centroid tidak berubah. Ini dilakukan secara manual. Namun pada implementasinya untuk pilihan centroid awal itu dipilih secara acak di RapidMiner, lalu menghitung jarak itu dihitung secara otomatis di software RapidMiner. Untuk teknik clustering adalah proses mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki kemiripan yang maksimum dan
data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Algoritma K-min banyak digunakan untuk mengelompokkan data dan pengenalan pola. Hasil dan pembahasan. Dalam proses pengolahan data, terdapat 3 parameter yang digunakan, yaitu yang pertama, negara tujuan, jumlah negara pekerja migran, dan jumlah pekerja migran laki-laki. Data yang digunakan adalah data pekerja migran tahun 2024 yang dipublikasikan oleh BP2MI. Dapat dilihat di gambar di samping, yaitu terdapat ada row no, ada tabel no, kemudian negara tujuan, laki-laki, perempuan, dan grand total. Jumlah data yang dimasukkan ke dalam RapidMiner ini yaitu total data ada 90 sampel data yang akan dianalisis. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan nilai klaster. Mengatur jumlah klaster di parameter clustering K-min yang akan digunakan pada analisis data pekerja migran berdasarkan data pekerja migran Indonesia selama 1 tahun dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Jumlah klaster yaitu 3 dengan keterangan yang pertama klaster 0 paling diminati, klaster 1 diminati, dan klaster 2 kurang diminati. Di dalam parameter ini kita tentukan nilai K-nya itu adalah 3, maksimal run itu adalah 10. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan centroid. RapidMiner akan secara otomatis menentukan centroid awal untuk menghitung jarak antara titik centroid dengan tiap titik objek, sehingga data yang dihasilkan dapat dikelompokkan sesuai dengan klaster terdekatnya. Adapun cara manual dalam penghitungan centroid dengan menggunakan Euclidean distance dengan rumus yaitu sebagai berikut. Lalu ada sample set, hasil dari run ataupun ketika data dijalankan akan muncul yang namanya adalah sample set. Di dalam sample set terdapat tampilan data view cluster dari masing-masing data yang telah diproses penghitungan jarak centroid ke tiap objek data secara otomatis di dalam RapidMiner, sehingga menghasilkan clustering data sesuai dengan jarak terdekatnya. Untuk cluster model set, yaitu hasilnya dapat disimpulkan cluster 0 sebagai negara yang kurang diminati, mendominasi dengan total negara 88 dari 90 data. Kemudian cluster 1 sebagai negara diminati yaitu Hong Kong. Lalu di cluster 2 negara yang paling diminati yaitu dipimpin oleh Taiwan. Sejauh ini dari data yang telah kita analisis dengan metode cluster ini diduduki paling pertama yaitu oleh Taiwan untuk negara yang paling diminati di tahun 2024 ini. Lalu hasil visualisasinya itu ada berbentuk dengan pie chart dan scatter plot. Pie chart ini digunakan untuk menggambarkan proporsi setiap bagian data secara keseluruhan. Bisa dilihat di gambar biru adalah cluster 0, di gambar hijau, di warna hijau adalah cluster 2 dan di warna orange adalah cluster 1. Dan cluster biru ini mendominasi paling banyak di antara cluster-cluster yang lainnya. Lalu ada clustering di mana cluster 0 memiliki banyak data yang terkelompok sebaran-sebarannya di dalam cluster 1 ini. Lalu kesimpulan dari analisis ini yaitu berdasarkan hasil penelitian menggunakan software RapidMiner dengan algoritma K-min didapatkan 3 klaster untuk menentukan negara tujuan dari pekerja migran Indonesia, yaitu klaster 0 negara kurang diminati, klaster 1 negara diminati, dan klaster 2 negara paling diminati. Hasil dari metode yang diterapkan pada data pekerja migran 2024 ini menyatakan 88 dari 90 data negara masuk ke dalam klaster 0 seperti Albania, Malaysia, Cina, dan lain-lain. Kemudian Hong Kong masuk ke dalam klaster 1 sebagai negara diminati di tahun 2024 dan klaster 2 sebagai negara paling diminati 2024 yaitu negara Taiwan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan keamanan serta perlindungan bagi para pekerja migran di negara-negara yang dikelompokkan sebagai negara diminati dan paling diminati. Untuk saran, hasil dari penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diharapkan
Untuk penelitian selanjutnya dapat diterapkan metode yang lebih baik dengan pendekatan dan yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Berikut adalah daftar pusaka yang sebagai referensi dari penelitian ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.